Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Suatu kebanggaan bagi saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan ini. Materi yang saya akan bawakan yaitu perkembangan anak untuk mencegah stunting. Ya, tetapi sebelum saya akan menjabarkan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan identitas saya terlebih dahulu. Nama saya Kamila Wahyuningsih, SPAK SPD. Kebetulan saya berdinasnya di PAUD Hindu Wijanasari, Kecamatan Tabanan. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya tujuan dari pemaparan materi ini tak lain yaitu agar Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan pengertian dari perkembangan anak. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak untuk mencegah stunting. Nah, di sini kita pakai curah pendapat aja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya tidak akan bisa seperti menggurui seakan-akan seperti itu. Ya, kita curah pendapat atau kita bagi sharing aja. Ya, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang bisa memberikan penjelasan tentang pengertian perkembangan anak itu sendiri, ya, iya, Bapak Ibu bisa membantu saya, ya, ya Ibu, iya. Jadi perkembangan anak bisa diartikan sebagai bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Jadi anak bisa bertumbuh atau berkembang sesuai dengan perkembangan start atau sesuai dengan usianya. Yang kedua bisa diartikan sebagai pola yang teratur yang dapat diramalkan. Jadi anak itu seperti apa sih polanya untuk berkembangnya dalam pola apa, seperti itu. Yang ketiga bisa diartikan sebagai kemampuan gerak, kemampuan intelektual, dan kemampuan sosial serta kemampuan emosionalnya. Jadi bisa diartikan di sini ada 6 aspek perkembangan dalam anak usia dini. Nah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri ada diantaranya yaitu faktor internal yang merupakan faktor bawaan atau gen. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika anak itu dilahirkan dari rahim si ibu, itu bisa akan secara mengalir begitu tentang perkembangannya. Umpamanya ibunya seorang seni atau bapaknya seorang seni, jadi gennya anak itu membawa berkembang di seni, seperti itu. Terus kondisi kehamilan dan persalinan. Ketika hamil, sebaiknya seyogyanya para ibu untuk tetap mengetahui perkembangan anak sejak usia dalam kandungan. Sedangkan faktor eksternal itu dipengaruhi oleh faktor ekologi, yaitu lingkungan, dan ada faktor peran gender. Ini yang bisa mempengaruhi perkembangan anak untuk kehidupan yang akan berkelanjutannya. Nah, sudah jelas bahwasanya Bapak Ibu sekalian tadi bahwasanya faktor yang sangat mempengaruhi terjadi stunting. Stunting sangat dipengaruhi saat dalam masa kehamilan. Jadi di saat itulah dalam kehamilan itu yang sangat berpengaruh penting dalam pertumbuhan atau perkembangan anak nantinya. Bapak Ibu sekalian, bisa disimpulkan bahwasanya perkembangan anak yang optimal akan mempengaruhi pencegahan stunting karena anak sudah berkembang secara jasmani maupun rohani. Jadi bisa kita ambil atau bisa tarik kesimpulan bahwasanya perkembangan anak itu bisa akan optimal ketika dia bisa bertumbuh atau berkembang sesuai dengan harapan kita, baik itu rohani maupun jasmaninya. Nah, mungkin paparan saya sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu sekalian? Ya, nanti seandainya bisa di lain kesempatan kita bisa sharing lagi, bisa kita bicarakan lagi. Karena waktunya sudah habis, saya akan tutup materi ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan Prana Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.